Batik Tiga Negeri ini lahir pada masa kependudukan kolonial Belanda yang menggambarkan semangat kebangkitan dan kesadaran nasionalisme dan juga pulihnya krisis ekonomi di tanah Jawa saat itu. Halo Batik Lovers, ketemu lagi dengan saya di Batik Organik Channel. Nah, kali ini kita mau membahas tentang Batik Tiga Negeri. Nah, apa itu Batik Tiga Negeri? Pasti kalian sudah familiar kan? Tapi kita akan lebih detail lagi membahasnya di sini. Dan sebelum itu, yuk bantu subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu untuk UKM Batik di Indonesia. Mengenal sejarah Batik Tiga Negeri, konon katanya proses pembuatan Batik Tiga Negeri ini tergolong unik loh. Untuk proses pembuatannya sendiri dilakukan di 3 daerah yang berbeda. Untuk batik yang berwarna merah dilakukan di Lasem, sedangkan untuk yang berwarna biru dilakukan di Pekalongan dan Kudus, dan untuk sogan coklat dilakukan di Surakarta, Solo, dan Yogyakarta. Nah, tidak hanya proses pembuatannya yang unik, tetapi juga batik motif Tiga Negeri ini memiliki keistimewaan dari pewarnaan dan juga ragam hias motifnya. Apa itu Batik Tiga Negeri? Di kalangan kolektor, budayawan, dan sejarawan, tentunya Batik Tiga Negeri ini sudah tidak asing lagi. Namun, banyak dari generasi milenial tidak mengetahui jenis wastra ini. Padahal batik Tiga Negeri ini sudah dibuat dalam bentuk baju, kemudian kemeja, dan ada juga tas batik. Nah, karena pewarnaan batik dari Tiga Negeri ini dilakukan di 3 daerah yang berbeda seperti Lasem, Pekalongan, dan juga Yogyakarta dan Solo. Konon katanya mitos mengatakan bahwa jika pewarnaan batik Tiga Negeri ini tidak dilakukan di daerahnya masing-masing, maka hasilnya akan sangat berbeda. Nah, misalnya saja warna merah yang seharusnya dilakukan pewarnaannya di daerah Lasem, jika tidak dilakukan di daerah Lasem, maka warna merah pada batik Tiga Negeri ini tidak akan muncul sesuai dengan khas dari warna Tiga Negeri. Begitu juga dengan warna lainnya seperti biru yang seharusnya dilakukan di daerah Pekalongan, dan juga warna sogan coklat yang seharusnya dilakukan di daerah Solo ataupun Yogyakarta. Batik Lovers, bicara tentang ciri khas Batik Tiga Negeri, Batik Tiga Negeri ini merupakan mahakarya dari peranakan Cina yang ada di pesisir utara Jawa dan Solo yang memiliki pesan akulturasi dan keberagaman budaya. Nah, Batik Tiga Negeri ini lahir pada masa kependudukan kolonial Belanda yang menggambarkan semangat kebangkitan dan kesadaran nasionalisme dan juga pulihnya krisis ekonomi di tanah Jawa saat itu. Hal tersebut tercermin dari warna merah getih pitik atau darah ayam yang merupakan tradisi Cina di daerah Lasem. Kemudian untuk warna biru merupakan khas biru indigo dari Belanda yang ada di Pekalongan. Dan untuk sogan coklat sendiri merupakan khas filosofi Jawa. Sedangkan untuk segi motif batik Tiga Negeri ini merupakan perpaduan dari budaya Cina, Jawa, dan Belanda yang tergambar dari motif hong, kupu-kupu, bunga peoni, tulip, dan juga parang. Batik Lovers, masa keemasan dari Batik Tiga Negeri ini ada pada abad ke-20 atau sekitar tahun 2000. Nah, batik motif Tiga Negeri ini karena sangat populer, maka produksinya saat itu sangat masif di mana-mana. Menurut salah satu keturunan dari pembuat Batik Tiga Negeri, Batik Tiga Negeri ini memiliki pelanggan yang luar biasa besar, tidak hanya di daerah Jawa, tapi juga sampai ke Indonesia Timur, kemudian Sumatera, dan juga ke luar negeri yaitu Sri Lanka, Myanmar, dan negara-negara di Asia Tenggara lainnya.
Dalam perkembangannya, batik tulis tiga negeri saat ini sudah terancam punah karena salah satu pengrajin batik tiga negeri tertua, yaitu keluarga Choa, sudah tidak berproduksi. Alasannya adalah karena kurangnya tenaga pengrajin yang profesional dan bertalenta. Di samping itu, adanya juga keterbatasan dari kain sebagai bahan baku produksi. Nah, di sisi lain, kain batik tulis tiga negeri ini mengalami gempuran dari tekstil printing yang menyerupai kain batik tulis tiga negeri, sehingga secara tidak langsung mempengaruhi eksistensi dari perkembangan batik tulis tiga negeri. Nah, karena adanya keterbatasan tersebut, batik tulis tiga negeri ini kini tidak hanya diproduksi di 3 daerah saja, tetapi sudah diproduksi di daerah-daerah lainnya. Dan dalam perkembangannya, batik tulis tiga negeri ini tidak hanya dilakukan dengan teknik tulis, tetapi ada juga dengan teknik cap dan juga kombinasi antara teknik cap dan juga tulis. Nah, batik lovers, kalau kamu mau agar batik tetap eksis sebagai warisan budaya Indonesia di dunia, jangan gunakan batik printing ya. Sedikit banyak keputusan kamu akan berpengaruh dan membantu para pengrajin batik di daerah. Nah, segitu aja ulasan kali ini tentang batik tiga negeri. Untuk kamu yang mau kita bahas apa di channel ini, silahkan komen dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Terima kasih.